ijazah dijadikan informasi terbuka. Walaupun saya tanda tanya juga, karena itu sebenarnya ada yang diberikan berdasarkan PDP gitu loh, ya. Jadi hati-hati ketika akan membuka informasi kepada publik gitu. Nah, ini nanti kami juga ingin tahu bagaimana sih proses pengadministrasian verifikasi yang dilakukan oleh KPU RI, KPU DKI, dan apakah dokumennya memang sesuai ya tadi yang disampaikan nih. Ini kami mau melihat nih sejauh mana akses yang akan dibuka kepada pemohon nih. Ini dibilang semuanya terbuka, tapi terbukanya sejauh mana nih? Ya, maka kami memutuskan nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh berkas yang diminta, informasi yang diminta. Ya. Mengatur terkait bermateri tata cara pendaftaran yang tadi kami sampaikan keputusan 07. Jadi kalau mohon izin kami perlihatkan. Itu belum di KPU? Belum, Pak. Belum. Ada nggak yang di KPU dulu udah yang sebagai pelaku ya? KPU Kota Surakarta barangkali? 2005 saya udah KPU. Udah ya Pak ya. Nah Pak, proses verifikasi administrasi itu dilakukannya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan ya? Iya. Jadi dan itu kebijakan itu masih berlaku sampai hari ini. Oke. Jadi verifikasi administrasi itu begitu kita mendapatkan dokumen ijazah kita cek. Dan perlu kami sampaikan yang dicek itu bukan hanya kita. Jadi oleh para pihak yang dalam teknisnya itu adalah ada Pokja, jadi ada banyak lembaga yang juga kita libatkan. Misalnya dari satuan pendidikan setempat. Nah, dalam kaitannya dengan itu, begitu dokumen diberikan, kemudian ijazah dilegalisir, kemudian kita lihat benar legalisir oleh yang berwenang dalam hal ini satuan pendidikan yang mengeluarkan itu kemudian kita mencukupkan hasil itu sudah cukup. Nah, kebijakan kita itu dilakukan klarifikasi. Ini saya memakai istilah klarifikasi karena memang tidak ada istilah faktual kalau soal berkaitan dengan soal ini. Jadi ketika ada keganjilan, ketika ada keraguan, baru kita lakukan klarifikasi kepada satuan pendidikan yang bersangkutan. Gitu. Nah, ijazah yang dilegalisir itu kan harus ijazah yang dilegalisir yang diserahkan ya? Iya. Itu legalisirnya harus cap basah? Iya, cap basah. Cap basah, berarti di semua KPU ini punya dokumennya ya? Iya, punya dan ya? itu 2005 hingga sekarang mekanisme itu masih seperti itu. Baik. Nama yang boleh? Ya. Terima kasih. Tadi saya mau tanya soal verifikasi faktual dan verifikasi administratif. Ya, khusus untuk mantan Presiden Joko Widodo. Nah, mungkin ini lebih stresinya kepada KPU DKI dan KPU RI. Ya, kalau kita melakukan verifikasi itu kan jelas harus mengacu kepada pertama, yaitu ketetapan yang disepakati, dan ketetapan itu berdasarkan apa yang ada di masyarakat. Ini faktual. Nah, Presiden Joko Widodo, mantan presiden, itu dipersoalkan oleh dua orang sejak awal ya, yaitu Bambang dan Gus Nur, yang kemudian mereka dipenjara. Ya, apakah KPU tidak mengacu ke sana bahwa ada yang mempersoalkan? Tidakkah didiskusikan untuk melakukan verifikasi faktual? Mungkin verifikasi administratif ini kita salah, ada yang mempersoalkan, ataukah KPU hanya mengatakan itu hanya orang gila, dua orang itu tidak melihat substansi gugatan mereka. Ya, itu yang pertama ya, yang mulia. Apakah KPU tidak memperhatikan gugatan dua orang terhadap dugaan ijazah Jokowi, mantan Presiden Joko Widodo? Ada dua orang yang mempersoalkan sejak awal, ya, ketika dia maju sebagai pejabat publik. Dan yang kedua, tentu ada pejabat publik di luar mantan Presiden Joko Widodo yang marak sekali menggunakan ijazah palsu dan udah divonis oleh hakim dan ingkrah masuk penjara. Pak, dua orang itu melaporkan secara resmi ke KPU? Tidak, maksudnya kan mereka akan mendengar macam berita kan bahwa ada orang yang mempersoalkan.
Dari situlah mereka tidak hanya mengacu kepada verifikasi administratif kan. Apakah itu sudah dipertimbangkan? Satu, ada orang mempersoalkan. Yang kedua adalah ada banyak pejabat daerah yang sudah ingkrah putusannya karena menggunakan ijazah palsu. Itu aja, terima kasih. Silakan KPU coba menjelaskan bagaimana prosedurnya nih kalau dia berupa ini tadi makanya saya tegas tadi bukan laporan resmi ya, dua orang itu belum tidak melaporkan resmi ya. Mereka sebelumnya dugaannya di penjara ya, gugat di pengadilan. Di mana tuh coba? Apakah tidak ditindaklanjuti gitu loh? KPU RI aja. Ini KPU RI apa? DKI ini yang mau diminta. DKI sama RI, silakan. Kalau KPU Solo Izin majelis, kalau untuk proses terkait kita bagaimana menanggapi tanggapan masyarakat tentu saja itu juga disampaikan oleh forum resmi Pak. Jadi kami tentu saja ketika ada forum resmi tanggapan masyarakat maka otomatis kita juga punya kewajiban untuk melakukan respon terhadap tanggapan yang disampaikan ke kami. Namun sependek pengalaman kami yang mulia pada saat pencalonan 2012 tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk kami sehingga klarifikasi tadi yang disampaikan oleh KPU Kota Surakarta juga tidak kami lakukan lebih lanjut Pak. Itu tahun berapa Pak? 2014. Mohon maaf. Apa ukurannya saudara mengatakan bahwa tidak ada tanggapan masyarakat? Apakah saudara sudah menyampaikan itu secara terbuka di media massa atau info saluran lainnya? Ya karena kita perhatikan KPU tidak pernah mempertanyakan itu. Dua orang itu masuk penjara bodoh-bodoh yang kemudian juga tetap bernyanyi bahwa mereka masih menduga ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu palsu. Apakah sudah diiklan di media massa, di Kompas atau di media daerah? Mekanisme itu mohon yang izin yang majelis, mekanisme tanggapan masyarakat tentu saja itu juga ada di laman sosial media kami untuk menyampaikan, ada kanal-kanal menyampaikan tanggapan masyarakat. Jadi biasanya kami ada jangka waktu yang mulia ketika mengumumkan bahwa ada calon-calon atau pasangan calon yang akan kami umumkan, dan jangka waktu tertentu biasanya 7 hari setelah kami umumkan tidak ada tanggapan masyarakat maka itu akan ditetapkan menjadi pasangan calon. Sependek pengetahuan kami seperti itu. KPU RI silakan kalau mau menjelaskan, menambahkan. Sama ya, sama. Sedikit majelis. Silakan. Ya, saya lagi-lagi ke soal kehati-hatian gitu ya. Tadi majelis bertanya, apakah Bang Bantri dan Gus Nur itu melaporkan ke KPU? Beliau dalam penjara pada saat itu ketika Pilpres 2019 gitu ya. Tapi bukan di situ versinya. Saya ketika alasannya kehati-hatian, lalu kemudian tidak membuka dokumen pada saat kami meminta, tapi kok tidak melakukan prinsip kehati-hatian berlaku pada saat melakukan verifikasi dokumen itu. Itu yang pertanyaan saya. Konsistensi itu kehati-hatian berlaku pada siapa? Melindungi satu orang kah atau untuk melindungi kepentingan publik itu? Silakan, dekat. Satu kali. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, jadi dalam konteks kehati-hatian ini pada dasarnya ya oke, meskipun basic itu juga sebetulnya bahasa yang umum ya, bukan bahasa kongres gitu ya. Pada dasarnya memang di Undang-Undang KIP mengatur pasal 17 huruf A itu adalah ijazah itu dokumen dikecualikan. Cuman kan karena ada pasal 18 ayat 2 yang kemudian melakukan pengecualian atas pengecualian, maka kemudian itu diwajibkan kepada badan publik untuk kemudian membuka dalam posisi jabatan-jabatan publik. Jadi konteksnya di situ. Konteksnya adalah Undang-Undang KIP. Kehati-hatian dalam penerapan Undang-Undang KIP. Terima kasih. Mohon izin tanggapi ini yang mulia. Pasal 17 huruf A ya, di situ sudah di poin 5 ya, satuan pendidikan formal. Kita masuk kepada pasal 18 ayat 2 poin B ya, pejabat publik. Bagaimana orang bisa tahu bahwa itu benar-benar ijazah kalau tanda tangan rektor Anda tutup?
terkecuali misalnya Ada tadi sini aja Pak. Ada. terkecuali tadi misalnya NIK-nya tadi ya, NIK tanggal lahir, dan itu memang ada di dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi tanda tangan rektor Anda tutup. Bagaimana bisa tahu? Kami tahu bahwa itu memang tanda tangan dari rektor UGM. Jangan-jangan hanya pakai nama UGM, tapi bukan UGM, karena tanda tangan rektor Anda tutup dan yang melegalisasi. Di mana penjelasannya di sana? Dan apa akibatnya kepada orang yang punya ijazah itu kalau tanda tangan rektornya dibuka? Apakah itu masuk kepada apa akses dia ke bank atau mana? Tanda tangan rektor saya lulusan UGM, ya. Tanda tangan rektor saya bisa saya buka di mana saja, kecuali mungkin tanggal lahir saja saya sama NIK saya. Kenapa itu harus ditutup? Akan menguatkan dugaan bahwa memang KPU ini dibawa pesanan, bukan seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi sekarang tadi sudah dinyatakan bahwa itu sudah dibuka ya, sudah dibuka semuanya kan. Ijazah dijadikan informasi terbuka. Walaupun saya tanda tanya juga, karena itu sebenarnya ada yang dikecualikan berdasarkan PDP gitu loh, ya. Jadi hati-hati ketika akan membuka informasi kepada publik gitu. Nah, ini nanti kami juga ingin tahu bagaimana sih proses pengadministrasian verifikasi yang dilakukan oleh KPU RI, KPU DKI, dan apakah dokumennya memang sesuai ya tadi yang disampaikan nih. Ini kami mau melihat nih sejauh mana akses yang akan dibuka kepada pemohon nih. Ini dibilang semuanya terbuka, tapi terbukanya sejauh mana nih? Ya, maka kami memutuskan nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh berkas yang diminta, informasi yang diminta. Ya, informasinya banyak apa enggak? Bisa dihadirkan ke persidangan? Atau kita lakukan pemeriksaan setempat? Untuk KPU Kota Surakarta, dokumennya dibawa ke KPU RI. Kami akan periksa di situ. Iya, gimana? Mungkin sebelumnya kami perlu sampaikan. Iya. Jadi di mediasi kemarin, khusus berkaitan dengan berkas pencalonan, itu kita sampaikan dalam proses uji konsekuensi. Iya, Pak, pas dari Bapak melakukan uji konsekuensi, sekalipun ini kita bicara ke belakangnya dulu lah, Bapak kemudian mengecualikan, ya, walaupun kalau Bapak mengecualikan kan tanda tanya besar ketika di KPU RI dan di KPU DKI dibuka, lalu KPU Kota Surakarta mengecualikan, ini gimana nih sistemnya? Karena kan dia harusnya terpusat dari RI-nya. RI bilang terbuka, KPU Kota DKI Jakarta sudah bilang terbuka, Kota Surakarta bilang dikecualikan. Saya tanda tanya nih, ada apa nih di KPU Kota Surakarta? Kok RI-nya bilang terbuka, informasi yang diminta sama kok gitu ya. Jadi saya nggak mau tahu Bapak sedang melakukan uji konsekuensi atau tidak. Kewenangan kami majelis adalah memeriksa. Jadi pada hari yang kami tetapkan nanti, informasinya dibawa ke KPU RI, kami akan periksa di KPU RI karena tidak memungkinkan untuk ke KPU Kota Surakarta, ya, karena efisiensi. Untuk DKI nanti silahkan disiapkan di KPU DKI, kami akan datang ke KPU DKI untuk melihat benar nggak nih yang dibilang legalisirnya harus asli, benar nggak asli gitu. Lalu sejauh mana dokumen itu, informasi tersebut akan dibuka kepada pemohon. Jangan-jangan nanti di sini dibilang A sampai F, lalu yang dibukanya cuma A sampai C, ya kan? Jadi kami mau lihat seluruh informasi yang dimohonkan ini, ya. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta, ini apa nih kendalanya di nomor 1 di poin A-nya nih? Apa yang menjadi persoalan nih? Mediasinya gagal nih, kenapa? Jadi sebenarnya poin A itu hanya mengacu soal pemahaman SOP. Ya. Jadi karena kami tidak menerbitkan SOP, mencukupkan dengan peraturan KPU yang tentang tata cara itu oleh majelis di mediasi kemarin dianggap itu tidak tercapai kesepakatan. Tetapi selebihnya itu sudah kita penuhi peraturan yang dimaksud gitu. Karena pemohon ini kan seperti memastikan SOP soal verifikasi itu, tapi kami sudah sampaikan bahwa kami tidak membuat SOP itu. Jadi KPU Kota Surakarta mengatakan bahwa di tahun 2005 ya, Iya. itu tidak ada membuat terkait peraturan atau SOP sebagaimana yang diminta.
peraturannya kita Yang ada buat. adalah peraturan KPU Kota Iya. Surakarta. Iya. Ya, itu ada nih terkait item-item 1, 2, 3 yang dimohonkan ini ada. Yang mengacu ke sini. Sudah dipenuhi. Kecuali yang nomor 3 karena itu dialamatkan ke KPU DKI. Dan itu tidak dalam posisi penguasaan kita. Nomor 3, peraturan dan SOP publikasi data atau dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPRD, pasangan calon wali kota atau calon wakil wali kota DKI ya. Berarti tidak dalam penguasaan KPU ya. Kota Solo. Nah, yang nomor 1, 2-nya sudah dikasih di mana? Sudah pada saat yang bersangkutan meminta melalui email itu. Oh, pada saat menjawab surat ini sudah diberikan, tapi kemudian pihak pemohon tidak puas ya? Karena yang mereka berikan kepada kami itu adalah suatu peraturan yang sangat lemah untuk dilakukan oleh sekelas KPU dalam melakukan verifikasi. Nah, dan tadi saya ibaratkan adalah membuat suatu pesawat yang sangat canggih, hebat dengan biaya besar, tapi tidak diberi pintu. Apa yang terjadi ketika terbang? Akan menjadi musibah. Padahal KPU mempunyai dana yang cukup besar. Mengapa sih kalau untuk dokumen lain dilakukan verifikasi faktual? Kenapa cuma ijazah yang calonnya nggak banyak? Kenapa sih sesulit itu tidak melakukan verifikasi faktual? Karena kenyataannya di daerah lain itu mereka bersurat, ada UGM kemarin menyatakan menerima permohonan verifikasi. ya, Berapa sih biayanya? Kenapa sih itu tidak dilakukan? Jadi saya merasa ini KPU menutup-nutupi. Padahal sesuatu yang harusnya ditutup malah dibuka. Tapi sesuatu yang harusnya terbuka ditutup-tutupi. Ada apa? Ya, jadi ini pemohon tadi dari KPU Kota Surakarta sudah menyatakan mereka tidak punya SOP-nya. Jadi hanya punya peraturan KPU Kota Surakarta, ya kan? Nah, memang keterbukaan informasi itu fungsinya adalah bagaimana kemudian publik melihat nih bahwa ternyata pada saat pemilu di tahun 2005 itu ternyata alat ukurnya tidak sebagaimana yang diharapkan, gitu ya kan, kelengkapannya. Maka disitulah publik masuk untuk kemudian memberikan catatan, evaluasi untuk perbaikan ke depannya, gitu ya. Tapi kalau memang dipaksakan harus ada SOP, memang mereka nggak punya. Nah, ini sudah fakta persidangan dari pihak KPU Kota Surakarta memang nggak punya SOP-nya. Memang ada cuma peraturan KPU Kota Surakarta pada saat itu, begitu ya. Jadi nanti ini juga dihadirkan nih, kita mau ngecek juga seperti apa peraturannya. Nah, kemudian berkas pendaftaran, ini karena saya harus tanya lagi nih, berkas pendaftaran waktu itu kan dikatakan dimusnahkan nih, ya kan? Pun di surat KPU Kota Surakarta juga kan dinyatakan begitu. Ini mau dianulir atau enggak nih? Silakan dijelaskan. Ya, itu seperti ada yang miss soal kalimat dimusnahkan itu. Ya. Itu juga sudah kita sampaikan pada saat mediasi kemarin dan sudah dipahami oleh Pak, ya, kami tidak majelis di dalam persidangan, kami tidak menggunakan apa yang disampaikan di mediasi karena itu pun sifatnya rahasia untuk kami majelis. Jadi silahkan sampaikan sebagai fakta persidangan karena di dalam persidangan ini sebelumnya KPU Kota Surakarta mengatakan dimusnahkan, ya kan? Hati-hati loh, apa yang disampaikan itu fakta persidangan. Jadi kalau ingin dikoreksi silahkan dikoreksi terkait poin B nomor 1 berkas pendaftaran. Ini apakah KPU Kota Surakarta memiliki secara lengkap informasinya? Iya. Pertanyaannya waktu itu mohon untuk klarifikasi itu informasi yang nomor 3 ya. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah saat proses pendaftaran. Kami pada saat itu adalah sesuai jadwal retensi arsip. Jadi secara normatif atau secara administratif. Coba Ibu lihat surat Ibu. Saya sudah baca. Di situ ada ditulis dimusnahkan. Kita membahasnya sebagai buku agenda terkait informasi tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah
dokumen tersebut sesuai peraturan Komisi Nomor 17 Iya. tentang jadwal revisi aktif bahwa memiliki masa waktu penyimpanan 1 tahun aktif, 2 tahun aktif, selanjutnya musnah. Jadi ibu PPID bukan sih? Iya. PPID ya? Bu, cara menjawab surat nggak boleh begitu, Bu. Kalau suratnya masih ada dalam penguasaan, Ibu harus jawab bahwa jadi menolak permohonan informasi itu hanya ada 6. Yang pertama, Ibu harus menjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor sekian tahun sekian, Ibu harus sebutkan pasal berapa itu dikecualikan, sehingga itu jelas bahwa itu dikecualikan. Ya. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang KIP pasal 17 misalnya, dan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh PPID, informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan. Yang ketiga, masih dalam audit, proses audit, maka dia masih menjadi informasi yang dikecualikan. Yang keempat, masih dalam proses persidangan, misalnya KPU Kota Surakarta informasinya lagi disidangkan, disengketakan, maka dia masih menjadi informasi yang rahasia. Yang kelima, tidak dalam penguasaan. Yang keenam, masa retensinya sudah habis berdasarkan apa? Mana berita acaranya? Ada nggak berita acara itu sudah dimusnahkan atau tidak? Itu hanya boleh menolak dengan cara itu. Jadi Ibu nggak bisa bilang berdasarkan PKPU sudah dimusnahkan, tapi ternyata dokumennya masih ada. Nggak boleh, Bu. Jadi kalau memang masih ada, masih dalam penguasaan, cara menjawab surat itu harus hati-hati, gitu ya. Maka sekarang saya pertanyakan nih, tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU ini masih ada atau enggak saat ini? Masih ada. Masih ada ya? Berarti nanti pada saat pemeriksaan bisa dihadirkan ya? Jadi 1, 2, 3, 4 ini semua masih ada ya? Masih ada. Masih ada ya? Nanti dibawa ya? Pada saat kami melakukan pemeriksaan setempat dibawa semua ya? Izin yang mulia, Ya. tadi jadi membedakan antara dokumen dan informasi itu tetap sama yang jawabnya. Iya, tetap sama. Jadi kan nanti di dalam dokumen itu kalau ada informasi-informasi yang ternyata tidak bisa diberikan dokumennya, maka Ibu bisa memberikan dalam bentuk ringkasan, misalnya begitu. Jadi bisa dijawab Itu. dengan kalimat gitu. Iya, bisa saja gitu ya. Yang penting tadi 6 hal itu untuk menolak. Jadi kalau Ibu bilang berdasarkan Undang-Undang PDP, itu harus sebutkan pasal berapa di Undang-Undang PDP itu dikecualikan. Jadi jangan suruh masyarakat atau pemohon minta informasi, suruh baca sendiri, cari aja deh sendiri di Undang-Undang PDP gitu. Kasihan masyarakatnya ya. Itu ya. Dari pemohon ada yang disampaikan lagi, silakan. Izin yang mulia, kami hanya mengingatkan kembali karena dari sidang-sidang sebelumnya juga, khususnya ke KPU, tadi rekan-rekan saya sudah mengingatkan kata kehati-hatian. Sesudah kami teliti di Undang-Undang KIP itu nggak ada istilah kehati-hatian. Mari kita sama-sama buka. Ya, kalaupun ada itu ditafsirkan ke arah situ, nanti aja Bang dijawabnya. Jadi kita jangan membaluti urusan ini dengan kehati-hatian. Ada arahnya kalau uji konsekuensi, arahnya mengerti situ. Tetapi secara eksplisit tidak ada istilah kehati-hatian dalam KIP. Kenapa? Karena ini keterbukaan untuk publik. Tadi kami hanya mengikuti penjelasan dari Ibu Majelis. Kalau sudah publik tidak ada kehati-hatian sebenarnya. Kedua, yang kami komentari adalah kami dari tim kuasa hukum dari pemohon. Dalam uji konsekuensi itu seharusnya siapa yang dilibatkan dan hasilnya untuk siapa, kan gitu. Kalau untuk hanya pemohon ini percuma. Kami sudah tahu kok. Kami hanya minta legitimasi saja kok dalam urusan ini. Untuk itu, saya pikir negara ya diwakili KPU saat ini kami mohon untuk jangan berlapis lagi di kata kehati-hatian itu. Terserah. Kalau menurut saya di Undang-Undang KIP tidak ada istilah kehati-hatian. Terima kasih yang mulia. Ada lagi dari pemohon, silakan. Ya, tambah sedikit saja untuk khusus proses mediasi dengan KPU Solo itu yang paling unik menarik adalah sampai saat ini ketika kami minta kan KPU Solo tidak pernah memberikan salinan ijazah. Ya. Kemudian kami jelaskan bahwa kami sudah mendapatkan salinan ijazah sekalipun disensor dari KPU Pusat dan KPU Jakarta. Mereka sudah KPU Solo mestinya aware itu karena perlu publikasikan. Nah, ketika kami tanyakan kenapa tetap tidak ingin memberikan salinan ijazah KPU Solo, alasannya sedang uji konsekuensi. Terus saya menggunakan analogi, aneh ini jawaban KPU Solo.
Kalau saya analogikan kepolisian, KPU Pusat itu Mabes Polri, KPU Jakarta itu Polda Metro Jaya, sementara di Solo itu cuma Polsek. Kenapa Polres ini tidak mengikuti jurisprudensi yang sudah dibuat oleh Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, tapi berasumsi atau berdalih sedang dilakukan uji konsekuensi terhadap ijazah yang jelas-jelas di sidang pertama ditegaskan catatannya bahwa menyangkut ijazah itu terbuka. Ya, ada lagi Pak? Silahkan. Terima kasih majelis. Melihat penjelasan dari Bapak dari KPU, kita lihat selama ini dalam menjawab pertanyaan masyarakat soal keterbukaan informasi publik terjadi kesewenang-wenangan. Pertama, ketika permohonan dari masyarakat ditolak dengan alasan bahwa ini informasi yang dikecualikan, mereka tidak melakukan uji konsekuensi. Padahal menurut ketentuan, uji konsekuensi itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menyatakan bahwa dokumen ini sebagai informasi yang dikecualikan. Kemudian kalau saya melihat perkembangan sejarah mengenai ijazah palsu di kalangan pejabat publik, tahun 2006 terjadi diskusi publik di salah satu hotel yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga penelitian melibatkan Mabes Polri, dari DPR, dari Kementerian Dalam Negeri. Saya ingat Profesor Rias Rasid sebagai salah satu narasumber. Itu terungkap 60% pejabat publik memiliki ijazah palsu. Dan memang waktu itu karena baru masuk reformasi, ada yang sekedar punya ijazah supaya bisa jadi caleg. Jadi rupanya sisa-sisa mengenai ijazah palsu ini sampai sekarang masih berkelanjutan. Kami melihat KPU punya sumbangsi paling besar karena faktor verifikasi itu menjadi titik lemah di situ. Verifikasi faktual sama sekali tidak dilakukan, dan kalaupun dilakukan pun mafia ijazah palsu ini sudah pegang universal abal-abal, sudah pegang oknum-oknum pejabat di KPU untuk menyatakan bahwa ini sah. Sehingga kami berharap persidangan ini harus menjadi momentum untuk KIP bersama kita semua memperbaiki sistem. Kita bayangkan debat mengenai ijazah palsu Jokowi 10 tahun tidak berkesudahan, ditambah lagi KPU ini bersikap tertutup. Padahal ketertutupan sikap KPU harus didasarkan kepada kepentingan lebih besar yang harus dilindungi apabila informasi ini mau dibuka atau mau ditutup-tutupi. Sekarang kami ingin tanya KPU, sikap KPU tertutup ini kepentingan lebih besar apa yang mau ditarget? Apakah melindungi Jokowi atau melindungi keingintahuan publik tentang kebenaran ijazah ini? Saya minta dijawab. Terima kasih. Iya. KPU mau menjawab? Yang mulia, mungkin sekalian jawab supaya KPU Solo juga menjawab. Ya, terakhir ya. KPU Solo ini tertutup, tidak mau terbuka ya. Jadi ini saya mau tanya saja, karena ada informasi di masyarakat dugaan bahwa ketika di Solo, jadi wali kota Solo, mantan Presiden Joko Widodo itu waktu itu dari wali kota Solo, gelarnya beda dengan ketika menjabat sebagai presiden. Apakah ini yang ditutup? Nah ini dugaan seperti ini kan terus ada. Kalau KPU Solo masih juga tertutup. Beda gelarnya ketika dia maju gubernur dan presiden dan ketika wali kota. Pencalonannya waktu itu beda gelarnya. Nah ini nanti mohon dijawab sekalian. Misalnya Dr. Agus dan Insinyur. Itu aja. Terima kasih. Silakan mulai dari KPU. Tadi KPU RI mau dijawab silakan Kak. Tes. Baik, terima kasih kuasa hukum pemohon. Jadi berulang-ulang kali kita sudah sampaikan bahwa hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU menyatakan bahwa dengan memperhatikan pasal 17 huruf H angka 5 yang pada dasarnya ijazah itu adalah dikecualikan, dan kemudian pasal 18 ayat 2 yang memerintahkan pengecualian atas pengecualian tersebut, maka dokumen tersebut dibuka, namun hanya dapat diperlihatkan pada pemohon informasi. Ya, terima kasih. Ya, jadi
Nih, sebentar. Nanti kami akan mengecek ya. Jadi waktu pemilihan sempat kami akan mengecek semua dokumen yang ada dikuasai oleh KPU RI, KPU DKI Jakarta, dan KPU Kota Surakarta. Ya. Kemudian yang kedua, tadi terkait prinsip kehati-hatian. Tadi saya sudah sampaikan berulang kali bahwa kalau di Undang-Undang KIP itu hanya dua. Kalau terbuka, ya berikan akses. Kalau dikecualikan, lakukan uji konsekuensi. Itu hanya itu, tidak ada namanya kita hati-hati nih memberikan, nggak ada prinsip kehati-hatian di dalam Undang-Undang KIP ya. Kemudian yang ketiga yang saya mau sampaikan terkait uji konsekuensi itu dapat dilakukan dalam 3 waktu. Yang pertama adalah sebelum ada permohonan, yang kedua adalah ketika ada permohonan silakan dilakukan uji konsekuensi, dan yang ketiga atas perintah majelis. Pertanyaan saya kepada KPU RI, apakah kemudian KPU Kota Surakarta berwenang untuk melakukan uji konsekuensi atau uji konsekuensi dilakukan oleh KPU RI? Kalau di dalam PKPU sebelumnya 22 tahun 2023 itu semua dilakukan oleh KPU RI. Iya. Tapi dengan perubahan yang baru sedang harmonisasi dan hasilnya belum ditetapkan, itu nanti akan dilakukan oleh KPU RI dan KPU provinsi. Berarti sekarang belum ya? Belum berlaku kan? Belum. Nah, itu gimana tuh? KPU Kota Surakarta kok melakukan uji konsekuensi? Mengusulkan. Berarti belum. Jadi Bukan gini loh. Sudah diusulkan? Sudah masuk ke KPU RI? Sudah. Terus kemudian tahapannya bagaimana? Karena sampai saat ini sedang ada persidangan-persidangan, akhirnya belum kami lakukan uji konsekuensi terhadap hal tersebut. Jadi gini, artinya sekarang seluruh KPU se-Indonesia masih mengacu kepada hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU RI. Betul. Betul kan? Betul. Pertanyaan saya sama KPU Solo, silakan Anda nanti KPU Kota Surakarta, silakan Anda coba pertimbangkan. Ketika sekarang masih mengacu ke KPU RI menyatakan informasi yang dimohonkan di poin B terbuka, KPU DKI Jakarta menyatakan terbuka. Apa yang menjadi pertimbangan KPU Kota Surakarta menyatakan ini dikecualikan? Saya rasa KPU RI sebenarnya tidak perlu melakukan uji konsekuensi, orang dia nyatakan terbuka kok, tapi kalau dilakukan uji konsekuensi blunder lagi. Itu loh, karena kan pusatnya di RI sudah menyatakan terbuka. Gimana tuh? Apa sih dasarnya dikecualikan, apa sih? Jadi kalau di Solo itu satu, memang kita harus menyatakan bahwa ada prinsip kehati-hatian yang kita harus pertimbangkan. Satu, karena kita KPU di daerah. Ya, yang kedua, seluruh informasi yang disampaikan itu mengandung informasi pribadi yang harus dilindungi. Nah, kami karena kewenangannya itu harus mengusulkan, ya itu yang kami coba. Pak, saya bingung apa bedanya KPU daerah dengan KPU RI, apa bedanya KPU Kota Surakarta dengan KPU DKI Jakarta, tuh bedanya apa Pak? Saya malah ingin Anggarannya dari mana Pak? Ya, anggaran dari KPU RI, tapi kalau pilkada dari daerah. Iya, dari daerah APBN kan? APBD kan? Iya. Undang-undang keterbukaan informasi kan masuknya ke APBN, APBD sumbangan masyarakat dan bantuan luar negeri adalah badan publik Pak. Bapak bagian badan publik bukan? Iya betul. Apa yang membedakan badan publik KPU Kota Surakarta dengan badan publik KPU DKI Jakarta? Kalau berkaitan ini malah saya ingin sampaikan bahwa KPU Kota Surakarta itu badan publik daerah. Iya, terus? Yang harusnya kewenangannya itu ditangani oleh KIP provinsi. Pak, Bapak bilang ditangani oleh KIP provinsi, sementara uji konsekuensinya mengacu ke RI. Iya. Struktural bukan Bapak? Struktur di kami. Struktural kan? Iya. Ya struktural kan? Berarti secara sistem Bapak tuh ada di bawah KPU RI kan? Secara hierarki, tetapi ketentuan kita mengatakan bahwa KPU Kota Solo atau KPU daerah itu berkedudukan di kabupaten, di kota. Betul. Terus maksud Bapak Komisi Informasi Pusat tidak punya kewenangan gitu? Ya, ingin menegaskan aja bahwa sesuai dengan Perki 1 bahwa di situ disebutkan bahwa badan daerah ya itu ditangani oleh KPU provinsi. Pak, kalau Bapak badan publik provinsi, maka Bapak punya kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi sendiri. Sekarang uji konsekuensi Bapak yang lakukan masih RI, berarti Bapak masih di bawah kewenangan RI. Orang belum putus Bapak untuk aturannya Pak, gimana? Belum kan?
Pak, nanti kalau ketika saya tanya ke PWRI, ketika sudah putus itu apa tadi yang disampaikan tadi terkait struktur, ya kan? Ya. Kemudian daerah diberi kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi sendiri. Sampai di provinsi. Sampai di provinsi saja. Jadi Ya. KPU RI dan KPU provinsi saja Betul. yang melakukan uji konsekuensi. Nah, kalau sekarang dalam struktur yang saat ini itu belum putus kan, Pak? Belum. Fungsinya KPU di daerah apa, Pak? Mengusulkan daftar informasi publik yang berpotensi akan dikecualikan. Semuanya masih di RI kan? Betul. Masih di RI, Pak. Masih kewenangan RI. Jadi kalau kami dari awal tahu KPU Kota Surakarta bukan kewenangan kami tidak akan sampai ke proses adjudikasi. Ya, jadi karena Sekali memang lagi itu masih pemahaman kita di Pergi yang pertama itu, yang Ya. kedua bahwa ini adalah menyangkut dokumen pilkada. Jadi sepanjang yang kita lihat ya, kalau KPU itu berkaitan dengan pilpres, tetapi di kami di KI itu pilkada. Jadi kalau kami tidak mau tahu itu terkait apa, sepanjang informasi itu dihasilkan dari anggaran negara, maka dia menjadi informasi publik, hak badan publik. Tinggal ke dalam kewenangan badan publik yang boleh diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Gitu. Tinggal nanti badan publik melihat dikecualikan atau tidak. Nah, kan yang jadi persoalan ini yang saya tanyakan, apa sih bedanya berkas pendaftaran di KPU RI yang skupnya nasional dengan di KPU DKI Jakarta yang skupnya di DKI Jakarta juga besar dengan di KPU Kota Surakarta? Kan kalau di atasnya bilang terbuka, di bawahnya sampai ke bawah harusnya juga terbuka, satu institusi loh, gitu loh. Ini kalau KPU RI bilang terbuka, KPU DKI Jakarta bilang dikecualikan, tabrakan informasi nih. Lalu kok aturan bisa tabrakan sama-sama Komisi Pemilihan Umum gitu loh? Ya nggak boleh. Itu sebabnya kenapa seperti saya kasih contoh aja Komisi Informasi. Kenapa yang membuat peraturan jumlah juknis DKI pusat supaya itu berlaku sama di seluruh Indonesia. Jangan sampai kita ini A di sana daerah bisa bikin B seenaknya gitu. Itu sebabnya ada KPU RI gitu loh. Ya, jadi silahkan nanti KPU RI coba dipertimbangkan tuh, karena sudah masuk RI kan. Ya. Ini kalau KPU RI kemudian mengecualikan, saya tanda tanya juga nih. Gimana KPU RI mengecualikan Majelis. informasinya? Boleh tanya. Jadi ada dua catatan ya. Kayaknya memang KPU Solo itu melakukan insubordinasi terhadap KPU Pusat dan Jakarta, harus catat. Yang kedua, kami memohon apakah kami bisa sebagai pemohon dilibatkan dalam proses pemeriksaan dokumen di KPU Pusat nanti? Ya, kalau pemilihan tempat kita memang aturannya tidak bisa. Ya, memang hanya majelis, karena kami akan melihat sampai detail sekali terkait informasi tersebut. Ya, jadi memang tidak melibatkan pihak pemohon. Ya. Iya, betul. Cuman kan belum putus ya, belum sampai keputusan sejauh mana itu bisa diakses ya. Gitu. Nanti tunggu sampai putusan. Tapi kami melihat, kami ingin mendalami yang dinyatakan terbuka tuh yang bagian mana gitu. Kemudian sejauh mana itu bisa diberikan ya untuk diakses pemohon. Jadi kalau bisa diberikannya A sampai Z, jangan sampai setelah putusan lalu yang dikasih hanya A sampai H gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Cukup ya? Ya. Saya tekankan tadi soal itu ya. Saya masih meragukan soal keterbukaan dari KPU Solo. Kalau bahasa teman saya dari pemohon tadi, prinsipal kami mengatakan dia melakukan pembangkangan. Kalau bahasa saya pembangkangan, ya. Justru dugaan di masyarakat ya. Informasi ini semakin kuat bahwa ketika di Solo gelarnya Dr. Andus, ketika jadi Gubernur DKI dan Presiden gelarnya insinyur. Ya, dan informasi yang kami dapat memang beliau ini adalah lulus dari sebuah perguruan tinggi di Solo. Tapi kemudian itu dipalsukan dan memakai nama UGM. Diduga, ini kami bahasanya di sini diduga. Inilah pentingnya keterbukaan. Nah, saya justru dugaan ini semakin kuat. Mungkin di sini kita pakai praduga bersalah ya, presumption of guilty. Karena ketika Anda terbuka, kami pun terus menduga gitu. Mungkin ini penting, dia harus
terbuka. Apakah benar memang waktu di Solo gelarnya Dr. Andus ketika DKI dan RI dari insinyur? Itu aja, makasih. Ya, oke. Sudah? Sekali lagi? Cukup ya? Satu kali lagi ya? Oke, mic-nya dinyalakan. Terima kasih majelis. Pada saat mediasi ada satu hal yang mengganjal saya. Pada poin B dari laptopnya KPU Solo memperlihatkan bahwa itu yang saya minta itu adalah calon gubernur DKI Jakarta. Saya cek lagi di dalam surat pengurangan saya, ternyata saya tidak salah. Itu adalah calon wali kota Surakarta. Apa yang mengganjal saya pada saat itu seolah-olah KPU Surakarta ingin mediator membatalkan permintaan poin B kami ini. Artinya apa? Kok bisa ya? Ini apa dokumen saya dimanipulasi untuk ini? Jadi sebegitukah KPU Solo ingin menutupi? Lalu yang kedua adalah soal ijazah ini, buat saya sih udah final kontroversinya. Apalagi kami berterima kasih diberi oleh KPU Pusat dan Jakarta foto dengan yang berkacamata. Setahu saya ini nih masyarakat juga tidak pernah ada foto berkacamata pada dokumen resmi, KTP, ijazah, paspor. Dan saya baca itu ada terkait dengan pengenalan. Itu foto itu akan mungkin kacamata menimbulkan silau, akan mengganggu pengenalan bioritmik. Jadi apakah ini nanti ya di KPU Solo, Surakarta kami akan mendapatkan ijazah yang seperti apa? Dan untuk foto ini karena menurut saya adalah salah satu sumber dari kontroversi, maka kami meminta itu ada di dokumen yang diserahkan oleh KPU DKI. Berkas verifikasinya tuh banyak dokumen. Salah satunya adalah ada ijazah mulai dari SD sampai SMA. Nah, untuk mencocokkan nanti dengan foto yang ada di sini, kami minta itu juga disertakan karena itu bagian dari berkas dokumen yang disertakan. Begitu juga dengan CV. Begitu yang mulia. Terima kasih. Ya, ada lagi? Terakhir ya. Mau dicatat saja bahwa tadi sudah dinyatakan oleh Pak, mic-nya tolong didekatkan. dan juga majelis bahwa dokumen yang diminta oleh pemohon itu dinyatakan sebagai dokumen yang terbuka. Iya. Yang kedua tentang fakta juga bahwa penolakan terhadap permohonan dari para pemohon ini tidak dilakukan lebih dahulu uji konsekuensi dan itu bahkan pelanggaran. Saya mohon juga dicatat oleh Majelis sebagai fakta persidangan. Terima kasih. Dari pihak pemohon saya persilakan, ada yang ingin dari KPU Kota Surakarta. Dari Solo dulu Bu. Ya, silakan Pak. Ini saya kira penting karena di forum ini juga kemudian disampaikan hal-hal yang sesungguhnya nggak faktual yang terjadi di KPU Kota Solo ya. Yang pertama soal DRS, berdasarkan dokumen yang ada di KPU Kota Solo semua pakai gelar IR, tidak ada DRS. Ini yang ingin saya sampaikan supaya nggak jadi framing di forum ini. Yang kedua gitu ya, untuk Bu Leoni yang tadi sampaikan, berdasarkan permohonan tanggal 31 itu semua poin 3 yang disampaikan DKI ini tertulis DKI. Jadi nggak ada yang kemudian iya ini juga nih dari email juga. Jadi kami nggak ingin ini di framing Bu. Gitu. Itu resminya ya? Iya ini resminya yang kemudian di forum mediasi ini juga muncul. Gitu. Jadi tidak ada yang ke majelis ya? Saya mau lihat sama nggak dengan yang dipegang majelis. Sama nih. Itu kan udah di Coba saya lihat. saya langsung dari langsung.
Tapi kalau isinya sih sama. Yang dimaksud yang poin A nomor 3 ya Pak ya? Iya. Kalau di B sama. Ya katanya di B-nya katanya. Memang berubah ya? Joni yang mengatakan kalau kita ada kan kalimat ya 3 ya. Oke. tapi nggak framing. Tapi yang B-nya emosi Itu tertulis di mananya tuh? Oh, berarti kekeliruannya di waktu itu dari Jakarta minta itu dibatalkan. Ya iya kan karena itu bukan bagian penguasaannya dan akhirnya ini pada saat mediasi ya ini loh maksudnya di poin ini emang ada nggak ada tapi yang mediasi itu tertulis ini kali ya nih dengarkan satu-satu. Pada saat mediasi ini sudah dibatalkan, setuju ya? Kemudian ada tersebut di situ, itu tersebutnya di mana? Mediasi. Oh, di laptop saya. Di sini disebutnya kota DKI Jakarta. Poin B ini. Oh, berarti kesalahannya ada di redaksinya dari KI. Ini ya. Dari Surakarta menggunakan untuk membatalkan permohonan Salahnya di KI berarti ya? Salahnya di KI-nya ya? Iya, ini harus diluruskan. Ya. Oke. Jadi ini juga hasil kesepakatan tulis 2022. Iya. harusnya 2000 kalau merujuk yang di di 2005 sampai 2010 ya harusnya. Terima kasih ya Pak. Baik, ya jadi mohon majelis kekeliruannya bukan ada pada KPU Kota Surakarta ya, bahwa pada saat di layar kemudian itu tertulis KPU calon gubernur DKI Jakarta kan. Nah yang saya bingung kenapa yang hadir pada saat dibaca ulang nggak dikoreksi ya? Iya, langsung menyambar, oh berarti dibatalkan juga yang poin B. Nah itu di sana saya nggak nyamannya. Gitu. Karena kan hasil mediasi dibacakan di depan para pihak ya, harusnya dikoreksi ya. Jadi ini kita anggap dikoreksi ya. Mohon maaf Bu, itu sudah dikoreksi Bu. Iya. Jadi poin 3 itu dikoreksi. Muncul kesepakatan bahwa itu KPU Surakarta tidak dalam penguasaan, clear di situ. Kemudian muncul ke B yang itu DKI. Akhirnya kita kesampingkan, nggak bahas karena sama. KPU tidak dalam penguasaan. Kemudian kita membahas yang khusus Surakarta. Sebentar, saya harus cek yang saya pegang hasil putusan mediasinya. Mediasi gagal mana? Berita acara mediasi gagal. Lama juga 2 jam. Iya, untuk habisnya. Ya. Ini jadi tanda tangan nih. Ini dari tanahnya tapi masih keliru ya. Ini kenapa nggak dikoreksi? Ini di berita acara yang mediasi gagalnya masih informasi publik calon gubernur DKI Joko Widodo untuk KPU Surakarta. Ya jadi nanti direvisi ya. Jadi perlu kami sampaikan Bu, pada saat menulis ini di hasil finalnya itu kita nggak baca. Tidak dibacakan lagi. Iya. Jadi kita juga nggak tahu apakah ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak menyaksikan itu semua ya. Pada saat menyusun ini, bahkan pada saat mau terjadi mediasi sepakat, kemudian soal SW itu enggak, kemudian ini lanjut adjudikasi. Pada saat menyusun ini, itu yang kemudian kita di finalnya kita nggak baca.
Tidak dibacakan lagi ya. Tapi kalau kalau udah lah, adjudikasi aja lah, nggak usah dibaca lagi. bukan gitu, jadi mohon jadi jangan Jadi memang tidak dibacakan. saya ingin luruskan Bu, jadi bukan ingin adjudikasi, justru kami sudah memenuhi sebagian dari tuntutannya pemohon, gitu. Hanya berkaitan dengan dokumen ini yang kami itu menyampaikan proses uji konsekuensi di KPU RI. Ya, jadi untuk poin yang peraturan dan SOP yang bagian 3, para pihak sepakat ini memang tidak dalam penguasaan KPU Kota Surakarta, ya kan? Karena yang diminta adalah menyangkut DKI, ya kan? Kemudian untuk poin B-nya, ya, ini kita koreksi di sini ya. Jadi informasi yang diminta bukan calon gubernur DKI, tetapi sebagaimana surat permohonan yang diminta adalah terkait wali kota Kota Surakarta, ya. Demikian ya. Ya, dari KPU ya. Saya iya Bu, kita, tapi di forum ini harus ada penjelasan bahwa kami itu tidak seperti yang disampaikan Bu Leoni, bahwa menghilangkan ini penting. Karena ternyata dari catatan ini juga kemudian muncul. Yang menghilangkan siapa sih Bu? Yang menghilangkan dia ceritanya gimana sih menghilangkan? Jadi tolong itu diralat Bu Leoni untuk menyatakan seperti itu. Sebentar. Waktu mediasi itu yang pakai Dipencet Bu, dipencet sekali. waktu di mediasi itu yang pakai laptop 2, satu dari pihak mediator, satu lagi dari KPU, benar ya? Bukan laptop juga ya? Jadi waktu ditayangkan itu kan berbicara, saya nggak tahu itu dari laptop siapa. Nah, ya kan bisa dua-duanya karena waktu itu membacakan sesuatu. Jadi dan kenapa langsung disambar sama KPU Surakarta? Oh, kalau gitu tuh batal karena DKI, padahal kan mereka harusnya tahu yang saya minta itu adalah wali kota Surakarta. Jadi ada semacam ingin memperjuangkan untuk poin B itu juga batal. Mungkin gini Bu, dalam suasana kadang-kala bisa hilang ketika nggak fokus gitu aja. Jadi kita berbaik sangka saja bahwa mungkin tidak kaitannya dengan itu. Ya, kita samakan aja pemahamannya. Nah, ini sekalian izin Ketua, sekalian juga Bapak dan Ibu, baik termohon maupun mungkin pemohon. ingin menegaskan sekali lagi supaya ini nggak jadi pemahaman yang kemudian muncul Nanti saya pertegas, biar majelis ngomong ini sambil ini ya Bapak dan Ibu, ketika nanti selesai, misalnya nanti memberikan pernyataan ke media, mohon jangan sampai diterjemahkan atau ditafsir oleh pembacanya, ya, karena seperti kemarin ada kata-kata ya hampir sama menyudutkan lembaga KIP juga gitu ketika bicara ditolak permohonan terkait dengan padahal sesungguhnya itu karena batas waktunya tidak, tapi kalau framingnya ini kesannya seakan-akan kita tidak independen. Jadi mohon pemohon, Bapak Ibu dan pemohon dan teman-teman ketika mengatakan apapun ya tolong dikawal juga framingnya, jangan sampai multitafsir konflik. Kita sama-sama coba lihat. Terima kasih. Ya, jadi ini ya, memang yang muncul di layar itu dari laptopnya Komisi Informasi, TA-nya Komisi Informasi. Jadi mungkin pada saat dia menuliskan itu, lalu yang tertulis di dalam layar adalah informasi publik calon Gubernur DKI Joko Widodo. Nah, ketika itu muncul di layar, ya dari KPU Kota Surakarta jelas akan merespon, mengatakan ya memang tidak dalam penguasaan kalau yang diminta sebagaimana yang tertulis di layar. Nah, seharusnya dari pihak pemohon melakukan koreksi pada saat itu. Bukan itu yang dimaksud, supaya itu dirubah, karena sampai ke sininya juga nggak terubah akhirnya gitu loh. Ya, jadi memang maksudnya bukan dari KPU Kota Surakarta kemudian tidak mau memberikan, tetapi memang yang direspon adalah apa yang tertulis di layar, seperti itu. Ya, demikian ya, Pak ya. Masih ada yang lagi disampaikan, silakan. Ya, ini mungkin penegasan. Yang pertama, kami ingin konsisten bahwa di ruangan ini atau di sidang ini nggak lagi membicarakan soal mediasi. Hasil mediasi itu yang pertama. Yang perkembangan ini malah menyoal mediasi. Yang kedua, kalau kemudian harus bercerita soal mediasi, kami datang, itu ditayangkan sudah muncul. 1, 2, 3 itu sudah muncul. A, B itu sudah muncul. Pada saat kita bersama-sama membahas poin A yang isinya DKI, kita sudah langsung bicara bahwa itu bukan
di dalam penguasaan kita. Selesai itu. Bahkan ada satu kalimat yang katakanlah itu informal atau nggak formal itu sempat kita muncul, oh itu mungkin copy paste. Padahal Bu Leoni menyatakan ya kami begini, ya mungkin itu copy paste. Berikutnya ke poin B. B itu jelas seperti yang tertulis di dalam ini. Itu kita sudah katakan bahwa itu DKI. Loh kok DKI? Udah ada pernyataan seperti itu. Kemudian disambar oleh Bu Leoni. Oh ya itu maksudnya adalah KPU, bukan KPU DKI, Surakarta. Oke, begitu maksudnya itu kemudian kita bahas. Gitu. Kalau kemudian tertulis ini masih salah, itu adalah karena situasi pada saat menyusun ini di akhir kami nggak diberikan salinan pada waktu itu atau bahkan dibaca sebagai finalisasi dari penyusunan ini. Gitu. Baru tadi Ibu baca, kemudian kami menyimak di tanggal ini juga kemudian tertulis 2022. Ini mengacu pilkada yang mana? Itu sebenarnya kita kebingungan, tapi karena Ibu tadi membatasi nggak menyoal mediasi, ya kami konsisten nggak menyoal soal ini gitu. Kalau ada kekeliruan redaksi silahkan, tapi saya tidak masuk pada substansi atau apapun yang menjadi pembahasan di mediasi, ya karena itu tidak bisa dijadikan fakta persidangan. Dan lebih dari itu, saya ingin mohon majelis kebijaksanaannya karena di forum ini semua mengatakan soal yang tadi seperti yang nggak dilakukan oleh KPU Surakarta, faktanya bukan begitu. Kami ingin itu tidak terjadi. Seperti soal ada IR sama DRS, itu kami nggak pernah itu menyatakan itu. Yang kedua, kemudian tudingan kami menghapus, itu kami sangat keberatan itu. Saya merasa itu tidak adil, bahkan kalau itu dinyatakan jadi framing, kami merasa itu kami didolimi kalau itu yang dipaksakan untuk disampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Tetap percaya saja lah, kami majelis bisa mempertimbangkan mana yang memang sesuai substansi informasi yang dimohonkan. Ya, jadi kita tidak akan keluar dari konteks informasi yang memang dimohonkan. Mintanya A sampai C, ya A sampai C, tidak akan melebar sampai D, E, F, G, H tuh nggak akan, gitu ya. Jadi tetap hanya sebatas A sampai C yang dimohonkan. Seperti yang ini diminta ke KPU Kota Surakarta 1, 2, 3 ya hanya sebatas itu. Yang B-nya 1, 2, 3, 4 itu juga hanya sebatas itu, tidak akan melebar kemana-mana, ya. Saya beri kesempatan kepada KPU DKI Jakarta dulu, silakan. Sebentar, KPU RI menyusul, ya. Terima kasih majelis. Kami pada intinya selalu mengikuti proses persidangan ini sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kami tentu saja sebagai badan publik dan juga BPD pelaksana akan selalu mengikuti apa yang menjadi arahan dari BPD utama. Itu saja. Yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan KPU RI jika ada yang disampaikan. Baik, terima kasih majelis. Mohon izin bahwa KPU telah menjalankan seluruh proses uji konsekuensi yang sudah kami lakukan. Kemudian juga KPU telah membuka akses informasi ijazah sesuai dengan surat penetapan uji konsekuensi 1075/2025. KPU hanya membatasi materi elemen yang secara hukum wajib dilindungi dan KPU tetap menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi sesuai dengan undang-undang. Nah, yang izin majelis yang besok pemeriksaan setempat untuk di KPU RI itu apakah hanya dokumen ijazah saja? Untuk KPU RI kan hanya ijazah saja. Apakah keseluruhan dari dokumen verifikasi pencalonan? Karena kalau keseluruhan. Iya. Jadi kami ingin lihat, kan yang diminta, yang sesuai poin 34 yang diminta di poin B. Kalau itu kan di mediasi sudah kami. Iya betul. Tapi kan kami ingin melihat, ya karena beberapa kasus di mediasi menyatakan akan diberikan. Tapi kemudian ya dokumen atau informasi itu A sampai, tadi saya bilang A sampai Z, yang diberikan hanya H sampai H. Kami ingin melakukan mendalami lebih lanjut sejauh mana informasi itu mungkin bisa diberikan, yang bagian mana saja, gitu. Sebanyak apa sih yang bisa diakses, gitu ya. Gitu. Dan tadi saya ingatkan, hati-hati ketika KPU kemudian mengatakan semuanya akan dibuka, padahal di situ mengandung informasi yang dikecualikan juga. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, uji konsekuensi itulah yang pentingnya KPU nanti melakukan analisis lagi, kajian ijazah itu yang bisa terbuka, tapi
bagian yang dikecualikan A, B, C-nya apa? Misalnya A-nya itu ya tadi tanggal lahir yang merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang PDP. Itu harus ditutup. Ya terlepas publik sudah tahu ya si A lahir tanggal berapa ya terlepas, tapi berdasarkan undang-undang PDP itu dikecualikan Pak. Maka harus Bapak Ibu tutup, nggak boleh Bapak Ibu berikan secara vulgar gitu. Siap. Ya? Cukup ya? Cukup. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan. Terakhir Bu, Iya silakan Pak. ini permohonan sangat-sangat karena Bu Yani tadi menyampaikan itu di Tumor, saya minta pernyataan itu untuk bisa dicabut. Oh iya, bisa diklarifikasi Bu yang tadi. Saya klarifikasi ya. Yang pertama, pada saat itu saya tidak buka dokumen, jadi saya merasa yang B itu apa ya saya salah mengetik, jadi saya nggak konfirmasi waktu itu. Tapi setelah di rumah saya cek lagi. Dan kenapa saya punya praduga begitu? Masih ingat nggak Bapak, pada hari sidang awal pemeriksaan di KPU, di KIP, mungkin saya nggak tahu siapa ya, ada ketua KPU Surakarta atau siapa gitu loh, membuat satu video, mungkin diwawancara oleh Tribun, menyatakan gimana mau ngasih, yang diminta itu untuk apa ada hubungannya ya dengan pernyataan itu gitu loh. Jadi saya tidak mau mencabut ya, karena ini adalah suatu yang tertanam, reaksi spontan saya ketika itu ada dalam sekuen peristiwa seperti itu. Ya, jadi ini aja Pak, saya menganulir bahwa itu kekeliruannya ada di Komisi Informasi, ya, di TA kita pada saat pengetikan di layar, sehingga akhirnya menimbulkan persepsi yang berbeda dari masing-masing pihak. Ya. Tapi izin Bu, karena itu udah diucapkan di forum ini, sekali lagi saya mohon agar ucapan itu dicabut karena udah diklarifikasi. Dari pihak ini nggak mau kita berjuang sama saya, jadi saya sebagai majelis, saya memimpin sidang ini. Saya mengatakan bahwa itu bukan kesalahan KPU Kota Surakarta, ya. Jadi saya rasa itu sudah clear, ya. Jadi KPU Kota Surakarta sudah tidak usah khawatir, ya, terhadap persepsi publik, ya, bahwa saya sebagai majelis menyatakan itu bukan kekeliruan yang dilakukan atau keinginan dari KPU Surakarta, Kota Surakarta untuk kemudian tidak memberikan informasi sebagaimana yang diminta, ya, tetapi ada kesalahan redaksi yang dilakukan di layar pada saat pelaksanaan mediasi, gitu, ya Pak ya, ya gitu ya. Jadi pihak pemohon nanti jangan menyampaikan kepada publik sebagaimana yang tadi disampaikan di sidang ini ya, karena itu sudah dianulir, ya, itu tidak dibahas lagi ke depannya, ya. Demikian cukup ya. Saya mohon kalau memang seperti itu, ini jadi catatan, masukkan dalam catatan di dalam sidang ini, bahwa sesungguhnya sudah diklarifikasi yang kesalahan itu ada di KI, tetapi pernyataannya sudah terlanjur bunyi bahwa kami, jadi kami ini merasakan dampaknya, merasakan efeknya. Jadi sekali lagi nggak bisa seenaknya bicara tanpa fakta gitu, apalagi didominasi seperti kata Bu Yoni itu yang tertanam di sini. Ya, jangan salahkan kita yang tertanam salah kok jadi bagian dari yang kami sampaikan. Jadi kalau Ibu menyatakan seperti itu, ya, dan permintaan kami nyambut nggak dipenuhi oleh sidang ini, itu mohon jadi catatan. Ya, nanti panitera akan dicatat ya. Dan sebenarnya kan apa yang disampaikan oleh para pihak ini kan bisa saling mengklarifikasi sebagai fakta persidangan, ya. Ada statement dari pihak pemohon yang mungkin tidak pas, ya silakan saya kan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk kemudian melakukan klarifikasi, biar, ya. Biar persidangan ini terlihat fair, tidak ada para pihak yang kemudian merasa harus dirugikan oleh pernyataan-pernyataan yang sebenarnya nggak berdasar dan tidak faktual. Dan saya selalu menyampaikan kepada persidangan, sidang di Komisi Informasi itu kami tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Jadi tidak ada misalnya pemohon menang, KPU kalah, atau KPU menang, pemohon kalah, itu nggak ada. Jadi kami hanya mencari kebenaran yang objektif. Ketika undang-undang menyatakan itu terbuka, maka kami akan menyatakan informasi itu terbuka. Dan ketika undang-undang menyatakan itu tertutup atau dikecualikan, maka kami juga akan melindunginya. Ya, demikian ya. Jadi tidak ada bicara kalah menang dalam persidangan di Komisi Informasi. Cukup ya, Bapak Ibu ya. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 067 071 072
antara pemohon Leon Iridia terhadap termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta pada hari ini Senin 8 Desember 2025 dengan ini dinyatakan selesai. Jadi silakan ruang sidang hadirin mohon berdiri. Terima kasih Anda menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.